Bang Buyung datang untuk menyelamatkan organisasi ini. Ayo kongres, kata Bang Buyung. Karena Oto tidak mau kongres, akhirnya Bang Buyung bersama-sama dengan advokat-advokat yang lain bersepakat untuk melakukan kongres. Lahirlah yang namanya KAI. Saya terus terang harus mengakui secara jujur bahwa Pradi ini ada kekeliruan, karena memang tidak dilahirkan melalui kongres. Tetapi saya juga harus mengakui bahwa KAI juga ada kekeliruan, karena KAI ini melakukan kongres tapi sudah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini namanya salah kaprah sebenarnya. Dua-duanya ini sudah kacau. Jadi ini kelahirannya memang dua-duanya sudah salah. Yang satu tidak melalui kongres, yang satu melalui kongres tapi sudah melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang. Ini sebenarnya yang membuat dunia advokat ini saling bertabrakan. Dua-duanya merasa benar, padahal kalau menurut saya dua-duanya salah. Jadi kalau mau jujur, dua-duanya salah. Yang benar itu adalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar nomor 101 yang isinya menyatakan bahwa mengenai sumpah itu boleh dilakukan oleh oleh KPT atau oleh pengadilan tinggi tanpa melihat latar belakang organisasi. Ini menurut saya putusan yang sangat fair. Semua boleh disumpah. Kemudian perintah berikutnya di dalam Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut 101, dua organisasi yang ada ini, walaupun di dalam amar putusannya tidak disebutkan secara tegas apakah ini Pradi dan KAI, tetapi dua organisasi ini diwajibkan atau diperintahkan untuk melakukan kongres dalam batas waktu 2 tahun. Ternyata bapak-bapak, ibu yang saya hormati, 2 tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak dilaksanakan oleh Oto dan Indra. Ini celakanya. Ini dua orang ini membawa celaka. Akhirnya mereka berkompromi berdua. Ini ada hubungannya dengan nanti pemilihan presiden KAI. Ini kerjaannya mereka ini cuma kompromi-kompromi. Mereka berkompromi melakukan MOU. Isi MOU-nya itu melaksanakan putusan 101. Jadi MOU ini menganggap bahwa ya sudah, kita ini bersama-sama kongres tapi melalui kesepakatan tanda tangan MOU, kemudian melebur jadi satu. Dianggap kongres bersama. Celakanya Indra kalah pintar dengan Oto. MOU ini kepala kita justru yang digadaikan ke Pradi. Sebenarnya pada saat itu kami semua Pradi, cuman karena pecah akhirnya ya bersih tegang lah kita dengan Pradi. Padahal seandainya konsep ini, penyatuan ini melalui kongres, tentu hasilnya tidak seperti sekarang. Kemudian berikutnya perjalanan sejarah advokat ini sampai pada kesimpulan Pradi memproduksi, merekrut advokat sebanyak-banyaknya. KAI tidak mau kalah, merekrut advokat lebih banyak.
Tetapi lagi-lagi saya harus katakan bahwa Indra kalau pintar dengan Otto. Ketika Otto dengan Pradinya bisa melobi Mahkamah Agung untuk sumpah, kita gagal melakukan lobby untuk sumpah. Jadi saya harus katakan bahwa ini kesalahannya di ketidakmampuan kita, pemimpin kita. Yang lebih fatal lagi, Indra ini setiap ketemu dengan orang selalu bergaya marah-marah, yang banting kursi, memaki-maki orang, kemudian menginjak-injak foto Mahkamah Agung. Saya terus terang, walaupun saya bukan ketua Mahkamah Agung, saya berharap nggak pantas foto ketua Mahkamah Agung diinjak-injak. Kita kan orang intelek yang berakal. Seperti disampaikan tadi, kita ini dari kelompok yang khusus officium nobile. Kita orang terhormat. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bang Indra, menginjak-injak foto dan lain sebagainya, bikin huru hara di Mahkamah Agung, saya rasa itu bukan pekerjaan kita. Hal-hal seperti itu yang membuat keadaan kita menjadi lebih fatal. Saya harus katakan bahwa persoalan yang muncul di dunia advokat KAI seluruh Indonesia itu karena persoalan itu. Sehingga saya rasa sampai kapanpun kalau Indra tetap bergaya seperti itu, maka kita yang berada di bawah akan menjadi korban. Kemudian, Ibu Bapak yang saya hormati, kita ini sama-sama punya kartu sebenarnya, KTA KAI. Saya punya KTA KAI, Mas Ibrahim punya KTA KAI, Bapak-bapak, Ibu juga mungkin punya KTA KAI. Tapi nilai KTA ini berbeda-beda. KTA KAI saya dengan KAI-nya Mas Ibrahim berbeda. Kalau saya masuk ke pengadilan tidak pernah was-was, tapi kalau Mas Ibrahim masuk ke pengadilan, KTA-nya sama, tapi dia was-was masuk. Jangan-jangan diusir. Kalau yang saya tidak diusir. Karena problem kita ini sebenarnya bukan problem KTA. Problem kita ini problem sumpah bas. Problemnya itu sebenarnya problem bas. Sekarang ini kita mau pakai kartu apapun itu bisa masuk ke pengadilan. Mau pakai kartu IPHI, kartu IKADIN, kartu HAPI, kartu KAI, IPSI, semua bisa dipakai asal kita bisa menunjukkan bas. Tentu kita sepakat bahwa persoalannya sebenarnya ada di persoalan bas. Persoalan bas ini sebenarnya bukan hanya persoalan KAI, karena kawan-kawan Pradi itu juga masih banyak yang belum disumpah. Di Bandung itu ada di Pradi namanya ujian itu upah. Kalau di KAI ujak. Pradi itu banyak juga merekrut advokat-advokat. Tapi karena tidak bisa disumpah, jadi di Bandung itu 4 tahun tidak bisa disumpah. Jadi kawan-kawan Pradi di sana juga sama nasibnya dengan kita. Setiap kali mau masuk sidang takut ditanya sumpah. Hanya perbedaannya, kalau yang KAI masuk, yang menanyakan berita acara sumpah lawan. Tapi kalau Pradi yang dikhawatirkan hakimnya juga nanya, ayo mana berita acara sumpah kanan kiri, tergugat menggugat di Pradi ini kan, dua-duanya nggak ada sumpah, terpaksa dua-duanya keluar, atau dua-duanya berkompromi, ya udahlah, damai, memori, lanjut. Kalau yang hubungan baik antara teman-teman KAI dan Pradi baik, itu bisa pre-memori. Udahlah untuk mata sana belum sumpah,
Pas ini belum sempat jalan. Tapi bagi teman-teman yang hubungannya kurang baik dengan pihak lawan, ini persoalan. Dan persoalan ini bukan hanya persoalan advokat, ini persoalan kita mencari nafkah untuk anak dan istri di belakang kita. Jadi pada tahun 2011 IKADIN mengadakan rapat di vilanya Bang Todung Mulia Lubis di Megamendung. Dihadiri oleh saya, Profesor Saldi Isra, Profesor Natabaya, Bang Buyo, Todung Mulia Lubis, Romo Tagalog, dan beberapa advokat senior. Saya tidak termasuk dalam kategori senior, saya lebih jauh lebih. Dengan Bang Buyung, saya bedanya 30 tahun. Dengan Bang Todung Mulia Lubis, bedanya saya 15 tahun. Jadi saya sebenarnya tiga generasi di bawahnya Bang Buyung. Bang Todung Mulia Lubis ini 3 generasi di bawahnya Bang Buyung, karena bedanya 15 tahun juga. Jadi Bang Buyung ini 80, Bang Todung Mulia Lubis ini 65, jadi bedanya 15 tahun. Umur saya 50 tahun, bedanya 15 tahun juga. Jadi ini generasinya jauh. Nah, kami berkumpul di sana, berdiskusi seperti ini. Bagaimana cara menyelamatkan kawan-kawan yang sudah dilahirkan oleh KAI. Kita memang sengaja tidak mengajak Indra Sahnun Lubis, karena Indra Sahnun Lubis ini hobinya hanya bersetubuh saja. Setelah melahirkan tidak diurus anaknya. Jadi ini yang menurut saya forum itu akhirnya menyepakati, oke, kita coba kaji melalui pengadilan, sudah pernah dilakukan untuk menyelamatkan para advokat ini. Nah, melalui tidak dieksekusi dengan baik oleh Indra. Ini putusan 101. Ya mohon maaf, kalau saya jadi presiden pada saat itu 101 mewajibkan kongres, saya lakukan kongres. Pernah disetujui, tidak setuju itu bukan urusan saya. Yang penting enggak bikin kongres. Sampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa kita sudah kongres. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena memang tidak ada niat menyelesaikan ini. Tidak punya niat. Niatnya nggak ada. Akhirnya pada saat kami kumpul di vilanya Bang Todung Mulia Lubis, menyepakati tidak ada cara lain untuk menyelamatkan para advokat ini kecuali dengan merubah undang-undang. Ketika ada usulan merubah undang-undang, kebetulan saya yang menyampaikan, para senior ini tidak yakin undang-undang ini bisa masuk ke Dewan, karena RUU ini adalah proses politik. Tapi saya minta izin kepada para senior, Bang, kalau memang diizinkan, saya yang akan maju ke Dewan. Kebetulan walaupun di tingkat daerah, saya pernah juga duduk sebagai anggota DPRD kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya sempat duduk menjadi anggota DPRD periode. Jadi saya tahu cara kerja proses politik yang ada di Dewan. Akhirnya diputuskanlah dalam rapat itu, oke, kata Bang Buyo, kalau gitu kau yang mimpin. Saya bilang siap, saya mimpin. Kemudian yang membantu saya, jadi ketua timnya saya untuk pengajuan RUU ini, anggotanya Romo Tagalog. Romo Tagalog ini usianya mungkin sekarang 76 tahun. Beliau sesepuh IKADIN, salah satu pengurus pertama di IKADIN. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah